Jumpa lagi bersama saya Mujimu Tukang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan selamat sore dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Kang Bro, hari ini saya sudah ada dua motor itu Kang Bro, Revo X sama Supra X125. Nah, yang ingin saya bahas hari ini adalah tentang pengeremannya Kang Bro. Oke, kita mulai saja. Jangan lupa subscribe. Oke Kang Bro, kita mulai saja. Jadi ceritanya kemarin itu ada yang tanya, Bang, lebih bagus mana antara rem cakram sama rem tromol? Nah, bagus yang mana itu kembali lagi ke selera. Yang pasti akan kita ulas Kang Bro. Kita mulai dulu dari yang itu aja Kang Bro, yang tromol. Nah Kang Bro, di era modern sekarang ini zaman teknologi udah canggih, kenapa masih ada motor yang pakai rem tromol? Ya, yang pertama yang jelas menurut saya gini Kang Bro, untuk pembuatannya otomatis ini jauh lebih murah dibandingkan sama yang cakram. Tapi plus minusnya gini Kang Bro. Yang pertama, plusnya rem tromol itu apa sih? Plusnya itu gini Kang Bro. Pertama, karena kampas remnya ini dia posisinya ada di dalam, otomatis sudah jelas. Yang pertama, ini tidak mudah kotor, tidak mudah kena debu atau apapun itu, atau kotoran jalan, kerak-kerak itu juga nggak mudah masuk karena posisi si kampas remnya itu berada di dalam. Nah, bagusnya yang pertama itu. Terus yang kedua, rem tromol ini cenderung perawatannya lebih murah Kang Bro. Jadi harga kampas remnya juga lebih murah. Jadi tadi yang pertama dia nggak gampang kotor, yang kedua untuk perawatannya lebih murah. Nah, kelebihan rem tromol yang ketiga adalah dia mampu menahan beban besar. Kenapa saya katakan begitu Kang Bro? Karena coba kalau kita ingat-ingat, bahkan sekelas mobil yang gede pun kayak bus ya, itu bis umum itu juga dia pakai rem tromol. Jadi rem tromol itu memang bisa menahan beban yang besar, yang gede, nggak hanya sepeda motor aja Kang Bro, di mobil juga dia bisa. Terus kelebihan yang terakhir menurut saya, kelebihan yang keempat, itu pengeremannya itu lebih halus Kang Bro. Jadi pengeremannya itu tidak langsung mak jegagik mak set itu enggak. Jadi pengeremannya itu halus, set kayak gitu. Pasti Kang Bro sekalian sudah tahu lah cara kerjanya dia, yang saya maksud dengan kerjanya lebih halus kayak gitu Kang Bro. Jadi itu 4 kelebihan menurut saya. Nah, lalu kekurangannya apa Kang Bro? Kekurangannya jadi gini, menurut saya di tampilan pasti dia tidak menarik itu, karena ya seperti itu. Terus yang kedua, saat penggantian kampas rem itu lebih rumit Kang Bro, karena kita harus bongkar ini, intinya ini harus dibongkar lah, harus ngelepas baut ini, ditarik, dibongkar, baru diganti kampas remnya. Nah, minusnya sih menurut saya itu di tampilan dan cara penggantian itu yang agak rumit. Nah, lalu kita pindah ke yang cakram. Nah, kalau di rem cakram ini kelebihannya menurut saya sih pasti di satu, kelebihan rem cakram itu di tampilan dia lebih keren. Tuh lihat. Nah, perbandingannya. Nah, jadi secara tampilan beda banget Kang Bro, lebih keren rem cakram. Dan kelebihannya lagi, pengeremannya itu kalau rem cakram itu dia 100% gigitnya itu. Terus yang kedua selanjutnya kelebihannya itu, ini nggak gampang panas tentunya Kang Bro, karena dia posisinya di luar dan ada lubang-lubang pembuang panas seperti ini Kang Bro. Nah, lubang-lubang udara itu Kang Bro, kadang juga ada yang sininya bergelombang atau wavy disc brake. Menurut saya sih kelebihannya itu. Lalu kekurangannya apakah?
Bang, kekurangannya apa Bang? Kekurangan yang paling sering dialami adalah gini Kang Bro, karena ini posisi rem di luar, otomatis kampas remnya juga sering kena kotoran. Akhirnya di kalipernya di bagian sini, kalau nggak sering-sering dirawat, nggak sering-sering dibuka atau dibersihkan, itu akan terjadi penumpukan kotoran dan menjadi kerak yang keras. Nah, itu sangat sangat mengganggu Kang Bro. Nah, jadi plus minusnya menurut analisa saya seperti itu Kang Bro. Lalu baik yang mana? Semuanya baik, cuma punya nilai plus minus sendiri-sendiri Kang Bro. Jadi ya semua teknologi pasti ada plus minusnya. Nggak ada teknologi yang sempurna, karena kesempurnaan itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Oke Kang Bro, pembahasan kali ini seperti itu dulu Kang Bro. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga Kang Bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.